Kananda, Iya. saat ini di sampingku persis, Hah? di atas batu ini, berdiri satu sosok laki-laki yang memakai pakaian menurutku ini masih di zaman kerajaan. Karena di tangannya itu ada seperti gelang lempengan emas. Ada satu di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu di bawah sini dan juga di atas sini. Terus juga tidak memakai pakaian atas, tapi memakai celana yang ditutup kembali dengan kain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia lagi ngapain Kak Frisly sekarang? Saya Frisly, ini Fasya dan juga Kananda. Sosok ini menyebutkan namanya. Nama sosoknya adalah Raden Wangsa Manggala. Ada sosok-sosok seorang bentuknya kiai, yaitu namanya Raden Manggala. Malah aku dapat gambaran kalau dulunya jalur ini, kalau sekarang kan dilihat di belakang sana tuh Seperti ada kolam ya? kolam renang ya, kolam wisata. Iya, Tapi kalau daerah di bawah situ ini bagian dari aliran curug. betul. Sosok ini memberikan gambaran bahwa terbukanya jalur ini karena dulunya banyak dari, mungkin bisa kita bilang, pasukan kerajaan yang datang untuk mencari tempat seperti semacam persembunyian atau tempat malah untuk mengatur strategi melawan kerajaan lain yang mungkin bisa kita sebut ini merupakan jalur petilasan. Dan beliau juga bilang kalau ada hubungannya dengan sungai atau daerah yang di dekat tempat ini yang menurutku spiritualnya juga tinggi. Jadi ini ada dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya tuh seperti ada ikatan, Fasya. Ada penyambungnya Pas ya? Iya. Penyambungnya. Jadi emang lokasi ini sama wisata yang dekat sini juga itu adalah satu wilayah yang dimana bisa kita bilang dulunya itu sebagai apa ya, perjalanan pada saat zaman jalur dulu. ya. Terus juga kelihatan sangat jelas ya, ini kan batu-batuan, ini adalah batu alami ya Fasya, bukan yang sengaja dibuat. Jadi seperti ini, bongkahan-bongkahan batunya, ini sampai ke atas sana. Mungkin kadang orang tuh datang ke sini, beliau memberikan gambaran bahwa sepertinya menurut aku mereka tuh bukan seperti meninggal, malah seperti moksa, Kak. Ya. Jadi hilang karena adanya ikatan erat dengan alam juga. Nah, pada saat ketemu sosok Raden juga, di situ aku malah sedikit lebih tenang dikarenakan sosok yang aku temui itu adalah sosok yang positif yang memang menjaga dan memantau di tempat curug ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Apa Raden mengetahui tentang tempat ini yang seringkali diminta untuk memberikan berkah? Beliau mengiyakan bahwa tempat ini memang setelah menjadi tempat wisata dipercaya oleh masyarakat sekitar itu mampu untuk memberikan berkah. Tapi jangan salah ya Fasya, karena tadi kan kita ngelewatin jembatan ini. Betul. Terus di bawah juga jalur ini. Kalau misalnya mungkin masyarakat yang datang wisata dari pagi sampai sore, itu aktivitas spiritualnya tuh nggak tinggi. Ya, tinggi. Jadi emang kebanyakan semua pengunjung yang datang di pagi sampai menjelang mau malam Maghrib, itu biasa, pengunjung biasa. Oh, hanya ingin datang ke sini untuk tujuan wisata. Wisata. Iya. Sedangkan di jam-jam ke atas itu beda. Itu udah ada tujuan ya Kak. Betul, Dan betul. jangan heran kalau misalnya datang ke tempat ini, misalnya kita datang bertiga, tapi kita ngerasa pas jalan tuh kayak rame. Ya. Kita kayak bawa rombongan. Karena memang di zaman dulunya, sebelum kita merdeka dan di zaman kerajaan, sebelum yang tingkatan tingginya itu sampai, anak buahnya udah harus ngecek duluan lokasinya.
Oh, dan Gitu. itulah ya banyaknya mungkin seperti aktivitas sosok-sosok di tempat ini. Iya. Terus Kak Frisly, aku mau nanya apakah sosok Raden ini adalah sosok yang bisa aku bilang memberikan berkah juga? Apakah Raden ada kaitannya dengan pemberian berkah terhadap orang-orang yang meminta? Tidak. Saya hanya memantau dan keberadaannya mungkin bisa kita bilang ini masih jauh tinggi ke atas. Tapi beliau dan para pengikutnya yang mungkin makhluk-makhluk sekitar sini itu datang kayak ya sekarang ini memberikan aktivitasnya Ya. sekedar seperti perubahan suhu, terus juga suara, derap langkah kaki. Jadi mereka cuma ada untuk memperhatikan aja Fasya. Oh. Jadi bukan beliau yang sebenarnya kita cari. Betul. Oke, mungkin boleh ditanya Kak Frisly, apakah benar? Karena jujur yang aku dengar informasi dari warga sekitar itu yang memberi berkah adalah sosok Nyai Gentis itu sendiri. Terus apakah beliau bisa mengkonfirmasi hal itu? Apakah Nyai Gentis ada hubungannya dengan tujuan kami semua datang ke sini? Dia cuma ngasih gambaran kalau jalur ini masih panjang, silakan kalian cari tahu dan kalian temui sosok lainnya di sana. Kayaknya emang mungkin buat dia ini tuh seperti gerbangnya juga Fasya. Jadi kita memasuki tahap-tahap gerbang sampai mungkin nanti kita ketemu sosok yang kita cari. Langsung Kita sana aja ya. langsung angin ke Anginnya kita jadi ya. mana? Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Raden. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Sosok Raden Wangsa Manggala ialah tokoh dalam mitos yang santer terdengar di masyarakat, memakai pakaian seperti pengawal kerajaan di area Curug Cigentis, baru saja ditemui dan diajak berkomunikasi oleh Frisly. Ia mengungkap bahwa lokasi curug merupakan lokasi petilasan pada zaman dahulu kala. Pas ya. Ya. Visi. Kayak Kenapa, Kak? ada ngeliat sosok hewan macan. Hewan macan. Kananda, pelan-pelan. Memasuki area aliran air di Curug Cigentis, dan Ananda dikejutkan dengan penampakan sosok hewan macan dan langsung bergegas menghampirinya. Tim, hati-hati. Ya. Jadi di sini ada sosok hewan Ya, turun sini. Hati-hati, hati-hati. yang di hewan macan tapi full hitam yang biasa kita temui itu dengan sebutan macan kumbang. Nah, dia itu suka apa ya? Kayak mendehem Oh, di seperti saat- mengeluarkan suara. Ya, auman. Nah, di saat malam-malam tertentu, Fas ya. malam-malam tertentu. Iya. Jadi aumannya dia itu bahkan bisa dia bunyinya di sini Fas ya. Dia sebetulnya mukimnya di atas sana. Mungkin. Tapi pada saat dia mengaum di bawah itu sampai mengetahui soal itu. Oh, Fas. terdengar sampai Iya. bawah sana Betul berarti banget. ya.